Air mata jatuh berderai gara-gara nonton film Korea. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa. Untuk itu, kami mohon Romo Andang untuk membuka acara kita malam hari ini dengan doa. Silakan, Romo. Baik teman-teman, selamat malam. Saya kira selamat malam ya, nggak ada yang pagi karena semua BSD itu WIB semua kan. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur sekali lagi atas segala macam kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dunia ini, bukan hanya untuk hidup, tetapi juga tumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami sebagai pegangan, tapi sekaligus sebagai panduan, agar hidup kami sungguh-sungguh terarah seperti yang Kau kehendaki, sesuai yang Kau panggilkan bagi kami. Kami berharap bahwa dengan kegiatan kami selama 3 hari ini, kami semakin lebih memahami jalan yang Kau tunjukkan, lebih memahami apa kehendak-Mu bagi kami, dan dengan demikian kami dapat bisa berbuah lebih banyak lagi, terutama di tahun yang baru ini, dan juga kami belajar dari segala macam kesulitan selama masa pandemi. Tentu saja kami berharap bahwa kami tetap dapat tumbuh, tetap dapat berbuah, juga di dalam kesulitan dan kelemahan-kelemahan kami, karena kami percaya Engkaulah yang menjadi penguat kami, pelindung kami, dan sekaligus panduan kami. Bimbinglah, bukalah hati budi dan nurani kami, supaya terang-Mu senantiasa dapat kami pahami, dan hidup kami menjadi pujian bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andang sudah membuka acara kita dengan doa. Nah, untuk tidak berlama-lama, rasanya pasti kita ingin ya lebih banyak waktu kita dengan Romo Andang. Untuk itu kita segera akan mulai sesi kita bersama Romo Andang, dan moderator akan dipimpin oleh Bapak Teja. Silakan untuk Romo Andang dan Bapak Teja. Baik, terima kasih Ibu Reni, Ibu Bapak, peserta Retreat Triduum yang terkasih. Saya izin share screen ya. Iya, sudah terlihat ya Ibu Bapak? Ya. Ya. Ibu Bapak, mungkin sedikit pengantar bahwa hari ini adalah hari ketiga dari seluruh rangkaian Retreat Triduum kita. Sudah ada 3 video klip yang Ibu Bapak tonton, dan 2 diantaranya sudah didiskusikan bersama dengan teman-teman sekelompok. Apa yang sudah Ibu Bapak tonton, Ibu Bapak dapatkan, diskusikan, itu bertujuan untuk self-control kita, ya. Dan 3 hari ini kita seperti melakukan medical check-up rohani, mungkin gitu ya, kurang lebihnya. Apa yang sudah kita melihat dan mengamati, apa yang sudah kita lakukan selama ini, sudah sehatkah kita, sudah cukupkah asupan yang selama ini masuk ke dalam rohani kita, terlalu banyak, cukup atau kurang, itu setiap individu tentu mempunyai ukuran masing-masing. Kita tidak ingin menghakimi siapapun, namun berharap retreat ini merupakan langkah awal agar kebiasaan dan perilaku rohani kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Romo Andang bahwa tujuan hidup Kristiani adalah jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Seperti yang selalu kita doakan dalam doa Bapa kami. 3 hari pastinya terasa kurang ya Ibu Bapak, karena ada banyak pertanyaan yang muncul setelah Ibu Bapak menonton tayangan yang disampaikan oleh Romo Andang. Nah, untuk itu memang ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kita akan mungkin diperjelas dengan oleh Romo Andang. Nah, baik, ini adalah pertanyaan pertama. Jadi kami merangkum pertanyaan-pertanyaan yang senada, yang mirip-mirip ya. Jadi coba kami ambil pertanyaan yang bisa mewakili. Yang pertama yang lagi hot memang pertanyaan tentang obesitas rohani ya. Bagaimana mengetahui dan menyadari bahwa
karya pelayanan kita itu masuk dalam ranah obesitas rohani. Padahal kita melakukannya dengan sukacita tanpa pamrih. Kemudian langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, program diet rohani apa yang dianjurkan? Bagi anak muda yang sedang dalam fase aktualisasi diri, bagaimana caranya agar mereka ini tidak terjebak dalam obesitas rohani? Nah, boleh Romo Andang untuk menyampaikan pemaparannya, Romo? Baik, Pak. Ya, sebentar. Saya coba cari yang dari awal saja deh ya. Jadi dengan kata lain saya mau sedikit mulai lebih dahulu dari perenungan saya mengapa saya menawarkan topik obesitas rohani ini. Begini, kita tahu bukan bahwa di masyarakat Indonesia ini sedang dilanda yang namanya mabuk agama, tetapi juga kemudian menjadi ada yang dalam arti tertentu radikalisme dan fundamentalisme yang dalam arti tertentu kemudian mengorbankan orang lain. Katakanlah begini, orang yang tidak sealiran, bahkan orang yang tidak menjalankan ajaran agama sesuai dengan apa yang dia tafsirkan, dikutuk, bahkan dibunuh. Begitu kan? Lalu dia merasa lebih suci dari yang lain, karena merasa lebih penuh mengikuti ajaran agama. Saya bertanya-tanya apakah ini terjadi juga di dalam kita sebagai orang Katolik. Saya merasa bahwa memang mungkin tidak sampai ke sana. Tetapi belajar dari pengalaman sejarah gereja, kita pernah seperti itu. Gereja Katolik pun pernah, zaman dulu sekali pernah seperti itu. Yang dicari adalah kejayaan-kejayaan yang bersifat fisik dan bersifat lebih terkait dengan ya kejiwaan, bukan kerohanian. Kebanggaan bahwa gereja dibangun megah, kebanggaan bahwa negara disebut negara Katolik, bahkan kadang-kadang terakhir ini kan kita tanda petik bangga bahwa Kapolrinya Kristiani gitu kan. Demikian juga kalau kita memilih anggota DPR, kita memilih yang Katolik, tidak berpikir lebih jauh apakah dia sungguh-sungguh bisa nanti menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau tidak, karena hanya karena Katolik. Apapun yang kemudian Katolik membanggakan kita, kita anggap sesuatu yang baik. Nah, pada dasarnya setelah saya renungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pengalaman gereja juga kemudian bertobat sejak Konsili Vatikan kedua, maka saya menawarkan topik ini supaya kita kembali sungguh-sungguh kepada inti dari iman kita. Bahkan juga dalam arti tertentu kan kita suka melihat bagaimana motivasi beragama itu melenceng. Taruhlah begini contohnya, saya ingin menjadi Katolik supaya saya kaya. Karena Tuhanku ini kaya, maka aku akan menjadi kaya kalau aku menjadi Katolik. Aku akan menjadi sakti. Gitu kan? Dalam arti tertentu, itulah sebenarnya yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau saya membaca baik-baik. Nah, pada poin itulah saya menawarkan tema-tema ini, dan saya tadi mendengarkan sharing-sharing, saya tentu saja dalam arti tertentu merasa bahwa apa yang saya rasakan juga dirasakan Ibu Bapak, bahwa kita mau supaya dapat sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Nah, sekarang hari ini, sore hari ini kita berbincang lebih jauh, mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Cukup banyak memang pertanyaan, tapi saya kira nanti masih ada waktu juga kalau Ibu Bapak, teman-teman masih mau memperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebenarnya saya mau masuk dari pertanyaan yang paling terakhir lebih dahulu, karena itu yang paling dasar sebenarnya.
coba slide terakhir. Slide terakhir itu ada pertanyaan tentang apa bedanya, sorry sebentar. Apa bedanya rohani, jiwa, dan tubuh? Itu kan? Coba supaya teman-teman lihat. Slide terakhir, Pak. Ya, apa pembedaan antara rohani, jiwa, tubuh itu serupa dengan pembedaan dari otak kita, neokorteks, mamalia, reptil? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena begini, neokorteks, mamalia, reptil itu kan dalam arti tertentu lebih terkait dengan hal-hal yang biologis. Sementara yang rohani adalah sesuatu yang paling dalam dalam keyakinan kita. Saya memang kadang-kadang ditanya apa sih bedanya jiwa dan roh. Seperti terjemahan dalam bahasa Inggris akan lebih kelihatan bahwa jiwa itu adalah soul, sementara roh itu spirit. Nah, kadang-kadang memang, wah, semoga soul kita, jiwa kita kembali kepada Tuhan. Ya, mungkin karena memang kita tidak terlalu membedakan antara jiwa dan roh. Tapi yang saya maksud dengan jiwa adalah seperti yang dulu saya katakan, bahwa ini lebih terkait dengan kejiwaan kita, emosi kita, pemikiran-pemikiran kita, mentalitas kita, mental kita, sikap mental kita, inilah jiwa. Sementara roh adalah sesuatu yang lebih dalam, yang dalam arti tertentu menghubungkan kita dengan Tuhan juga. Ada nurani, ada kalbu, itu adalah bagian dari hidup rohani. Nah, disinilah mengapa saya merasa ini yang lebih penting untuk diperhatikan lebih dahulu, supaya dengan demikian kita bisa, seperti yang di slide kedua, bisa membedakan pada dasarnya yang obesitas itu yang mana. Sebenarnya sederhana seperti yang sudah saya katakan di dalam sesi 2, bahwa obesitas itu kalau ternyata hidup rohani kita itu ternyata motivasinya adalah demi kepentingan dua yang lain. Kan seperti misalnya, seperti tadi saya katakan, kita mau menjalankan ajaran Katolik, tetapi supaya, tanda petik, pengikutnya Katolik makin banyak, dan kita bangga bahwa kita adalah masyarakat Katolik, negara Katolik. Dan itu kebanggaan itu ada di mana sih? Kebanggaan itu bukan pada roh, tapi pada jiwa, bukan? Jadi sebenarnya pada dasarnya obesitas. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki adalah kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita masuk pada slide pertama. Ya, bagaimana mengetahui dan menyadari bahwa karya pelayanan kita masuk dalam ranah obesitas rohani, padahal kita melaksanakannya dengan sukacita tanpa pamrih. Nah, kalau memang sudah tanpa pamrih dan kita melaksanakan sungguh-sungguh demi pelayanan, maka sebenarnya kita memang melaksanakannya secara rohani. Jadi pada dasarnya kita tidak. Cuma masalahnya bukan perkara pada waktu melaksanakan, tetapi nanti, sekali lagi seperti yang kemarin saya katakan dalam pembukaan sharing, bahwa atau penutupan, setan itu pintar banget membelokkan yang menjadi maksud kita. Gampangnya begini deh, contoh yang terakhir. Panitia dan saya dipuji-puji oleh panitia, oleh teman-teman. Ini kalau nggak hati-hati, seperti tadi Bu Reni mengatakan, wah ini besar kepala. Nah, berpuas diri. Lalu kemudian kita membuat kegiatan yang sama demi pujian. Ini bahaya sekali. Kalau tidak hati-hati, sekali lagi, setan itu pintar banget membelokkan. Maka kembali saya katakan, bagaimana kita bisa menyadari dan mengetahui adalah kalau dengan yang namanya doa yang benar, doa yang mendengarkan Tuhan. Salah satu latihan yang saya tawarkan adalah salah satu latihan yang paling dasar juga di dalam kehidupan rohani kami sebagai anggota Serikat Yesus yang tadi sudah disinggung, yaitu istilahnya adalah eksamen konsiensie. Konsiensie kan dalam bahasa Inggris conscience kan, yaitu nurani kita. Pemeriksaan batin kita. Eksamen itu kan
to examine, menguji, memeriksa batin kita. Nah, sudah saya katakan ada 6 langkah. Sebenarnya langkah pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang sudah kita lakukan, kita bersyukur atas segala macam anugerah yang sudah Tuhan berikan, dan di sanalah kita kemudian sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu beserta kita. Sebentar saya carikan. Kemarin kita sudah membuat itu semua kan ya. Maka dalam arti tertentu ketika 6 itu adalah 6 langkah. Sebentar saya. 6 langkah yang saya tawarkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mulai dari bersyukur, tapi kemudian dari bersyukur kita bisa sampai kepada rasa untuk sungguh-sungguh bisa minta maaf pada Tuhan. Tapi sebenarnya eksamen konsensi yang paling penting adalah mencecapi kembali pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Mulai dari misalnya dilakukan, misalnya Anda lakukan pada malam hari saja, misalnya. Pada malam hari, coba cecapi dari pagi, ngapain saja, apa yang dilakukan, kegiatannya, dan yang dirasakan juga adalah bagaimana Tuhan membimbing, tetapi sekaligus mencermati motivasi-motivasi kita. Nah, ketika ternyata dalam arti tertentu kita itu lebih mementingkan motivasi untuk diri kita saja, padahal itu adalah kegiatan rohani terutama, maka pada dasarnya disitulah kita bisa kemudian minta maaf pada Tuhan, bukan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kemudian kita minta maaf, dan lalu bersyukur lagi, dan yang terakhir tentunya adalah membangun niat. Supaya apa? Supaya kita esok pagi bisa lebih baik. Nah, dengan demikian, kalau ini dilakukan setiap hari, saya kira kita bisa lebih terlatih untuk bisa membeda-bedakan gerakan di dalam hati kita. Apakah kita mengikuti Tuhan atau mengikuti kehendak kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, langkah apa yang sebaiknya dilakukan program diet rohani, apa yang dianjurkan? Jadi sebenarnya diet rohani itu adalah lebih mengatur supaya tanda petik bahkan pelayanan atau kegiatan kita, tetapi ternyata misalnya lebih banyak untuk kepentingan kita, ya kita coba rem dulu deh, gitu kan? Gampangnya begitu. Tetapi tidak boleh dalam arti tertentu kemudian, udah dah, aku nggak usah melakukan apa-apa. Tidak, bukan. Memurnikan adalah justru kita menjalankan, tetapi dengan penuh kesadaran bahwa ini semoga bukan demi aku saja. Ambil contoh yang kemudian diet adalah misalnya begini deh, contohnya. Ini beberapa kejadian yang saya pernah amati. Maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa dan tidak menyinggung suatu tanda petik peran khusus di dalam suatu paroki, tetapi ini memang kejadian sungguh-sungguh, tapi tidak pasti bukan di Monica. Ada seorang yang nggak pernah mau ganti sebagai prodiakon. Karena dia merasa prodiakon adalah suatu achievement rohani. Menjadi prodiakon adalah prestasi dan jabatan di dalam gereja. Maka nggak pernah mau ganti. Tiap kali ganti, dia mengusulkan lagi. Nah, ini kan sebenarnya obesitas, bukan? Karena pelayanannya bukan demi gereja, bukan demi Tuhan, tapi demi dirinya sendiri. Karena dia merasa bangga kalau pakai jubah di depan. Mungkin saja orang ini dulu pengen jadi pastor, tapi nggak jadi gitu kan. Jadi bangga kalau udah pakai jubah di depan. Nah, kalau memang ternyata kita seperti itu ya diet dong, ya kan? Berani untuk diet. Sama dong, seperti kalau kita jelas-jelas punya penyakit gula, ini disodori gula, manis-manis, enak memang, tetapi kan kita harus berani menolaknya. Nah, ini yang saya maksud diet kalau memang ternyata sudah benar-benar berlebihan. Tetapi kalau
belum sungguh berlebihan, yang kita menyadarinya supaya dengan demikian setidak-tidaknya ketika menyadari kita tidak mengikuti apa yang sekedar mencari diri kita sendiri. Misalnya, mungkin dulu memang pada waktu menjadi ketua lingkungan, menjadi korwil misalnya, ya karena memang dalam arti tertentu terpaksa. Terpaksa itu kan juga pada dasarnya obesitas karena takut kan, tapi ketika kemudian kita sadari bahwa bahwa aku harus tetap menjalankan, tidak boleh hanya sekedar ketakutan atau nggak enak, ya di situ kan sebenarnya kita diet juga. Tapi bagaimana dengan orang muda dan anak-anak? Tapi kita tahu bukan bahwa dalam analogi bahwa anak-anak itu memang selalu tanda petik diberi yang enak dulu dong, ya kan? Demikian juga yang masih muda, supaya mau makan. Coba deh anak kecil, bayi, kalau makanannya tidak enak mana mau makan sih, ya kan? Tapi dari hari ke hari kan dia tahu mana yang enak, apa bedanya enak dan yang sehat. Maka dalam konteks ini kalau orang muda ya orang tualah yang kemudian mengarahkannya. Contoh bagaimana mengarahkan sebenarnya sangat sederhana. Juga terjadi di dalam kehidupan para seminaris dan kemudian calon imam. Tidak sedikit dulu calon imam yang seminaris itu kan motivasinya masih motivasi untuk diri sendiri. Wah, pengen makan seperti romo-romo kalau romo itu kan dimasakkan oleh umat, makanannya selalu paling enak. Saya juga pengen jadi romo. Wah, romo itu dulu kalau naik motor pasti motornya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus. Saya juga pengen jadi romo supaya begitu. Tapi dari hari ke hari kan itu dimurnikan dengan pendampingan. Jadi pada dasarnya kalau memang masih anak-anak, masih muda, dalam arti tertentu yang enak masih oke. Tetapi kita harus mengarahkan supaya nanti mereka tahu mana yang enak dan mana yang sehat. Yang sehat belum tentu enak, yang enak belum tentu sehat. Nah, orang kita yang sudah lebih dewasa diharapkan memang tidak berarti yang enak itu tidak boleh, tidak. Jadi gampangnya begini, kita pelayanan dan berjumpa dengan teman-teman. Nah, berjumpa dengan teman-teman itu menggembirakan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang dicari hanya yang menggembirakan, ya nanti dulu, ya kan? Harus persis bisa mencari pembedaannya di sini. Karena kalau kita tidak cukup jeli, mengontrol diri, melihat diri sendiri, maka ya tadi kita begitu gampang dibelokkan oleh setan. Itu 3 pertanyaan pertama. Selanjutnya. Ya, Romo, kalau boleh menambahkan, ini di masa pandemi ini kan bermunculan atau kegiatan-kegiatan rohani ini pindah semua ke online. Kursus-kursus kitab suci begitu banyak di mana di YouTube, ya, di Zoom, di Google Meet, yang tadinya mungkin tidak mungkin ogah kalau harus datang ke gereja untuk ikut kursus, sekarang dengan online ternyata menimbulkan zona nyaman yang baru gitu, Romo. Nah, ya, bagaimana menyikapi fenomena ini supaya tidak menjadi ajang atau tempat baru yang dapat menimbulkan obesitas rohani gitu, Romo. Oke, betul. Saya juga mengamati betul sekali bahwa ada seperti yang kemarin saya contohkan, bukan? Ada yang pagi ikut misa, siang ikut PD, malam ikut rosario bareng gitu kan? Ini pada dasarnya kan bagus, Tapi sekali lagi, yang paling pertama harus kita cermati adalah motivasi kita apa dulu nih? Dulu juga pernah diambil contoh sebelum pandemi saja misalnya. Saya pernah melihat ada seorang ibu yang begitu rajin misa harian ke gereja. Tetapi ternyata anaknya keleleran di rumah. Nah, mana yang harus dilayani lebih dahulu? Ke gereja atau melayani anak-anak yang sebelum sekolah disiapkan makanannya misalnya? Wah, kan saya harus Tuhan dulu. Nanti dulu. Nah, ini kan
salah persepsi sebenarnya. Demikian juga kita, pertama-tama yang harus kita cermati adalah motivasi kita lebih dahulu apa. Tapi yang kemudian kedua adalah tanda petik hasilnya. Hasilnya apa nih? Kalau kemudian kita sombong, aku udah tahu, aku tahu Injil Matius yang diterangkan Romo A, Romo B, aku tahu tentang macam-macam hal yang ditawarkan di dalam Zoom atau seminar online, webinar misalnya. Tapi kalau kemudian kita merasa lebih tahu, tapi hanya sekedar tahu, nah nanti dulu. Jadi sekali lagi tergantung motivasi kita. Apalagi kalau kemudian kasarnya hanya untuk menghindarkan dari perjumpaan dengan anggota keluarga yang lain. Wah, ini lebih parah, bukan? Kan sudah saya katakan, jangan-jangan kegiatan kita di gereja itu adalah pelarian karena di rumah merasa tidak nyaman. Wah, itu kan sebenarnya parah sekali. Jadi kelihatannya aja bagus, kelihatannya gemuk, tetapi ternyata dasarnya salah. Nah, dengan demikian sekali lagi, kembali pada apa yang ditanyakan, segala macam kegiatan online selama masa pandemi memang akan menimbulkan zona nyaman. Tapi perlu harus kita ketahui bahwa ada perkara-perkara yang tentunya harus tetap kita kritisi, dan dengan demikian, seperti tadi saya katakan, doa, eksamen konsiensi, dan segala macam adalah sarana bagaimana kita mengontrol diri. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Romo untuk pencerahannya. Kita ke slide berikutnya ya Romo ya. Ya. Ini adalah melaksanakan kehendak Allah. Jadi pertanyaannya adalah apakah indikator yang menjadi acuan bahwa kita telah melaksanakan kehendak Allah? Dan bagaimana agar melaksanakan kehendak Allah tidak bertentangan dengan kehendak bebas kita? Yang pertanyaan kedua lebih dahulu. Kata tidak bertentangan dengan kehendak bebas itu saya kurang tahu persis apa yang dimaksud, karena kalau di sini dikatakan agar tidak bertentangan, karena sebenarnya justru ketika kita berdoa dan mendengarkan apa itu kehendak Tuhan, itu seharusnya malah kemudian bisa masuk di dalam kehendak bebas kita. Tetapi mungkin yang dimaksud kehendak bebas adalah tanda petik nafsu-nafsu yang liar yang ada di dalam diri kita. Yang itulah ego kita. Ya, pasti bertentangan kalau itu, ya kan? Karena Tuhan mau supaya kita mengelola ego. Ingat, mengelola ego bukan memusnahkan nafsu-nafsu. Ingat, sedikit ilustrasi saja. Nafsu itu pada dasarnya baik. Apapun nafsu itu baik. Karena nafsu itu pada dasarnya kan kata dasarnya nafs, hidup, demi kehidupan. Tuhan menciptakan nafsu makan supaya orang mau makan. Coba kalau nggak punya nafsu makan. Ya kan? Jadi rasa enak itu pada dasarnya baik. Cuma hanya saja manusia itu suka terjebak di dalam rasa enak tadi. Seperti tadi saya menjelaskan soal makanan. Yang enak, oke, baik. Tetapi kalau hanya mencari yang enak, nah ini masalahnya. Demikian juga kegiatan-kegiatan kita. Nah, melaksanakan kehendak Allah itu selalu atau bukan selalu, kebanyakan akan selalu berbenturan dengan ego kita, tapi bukan kehendak bebas. Akan berbenturan karena ego kita kan maunya hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi melaksanakan kehendak Tuhan itu justru menurunkan ego kita. Nah, bagaimana supaya kehendak bebas kita itu dapat melaksanakannya, itulah mengapa kita berdoa. Berdoa, sekali lagi, bukan hanya minta, mohon, tetapi mendengarkan Tuhan. Maka, kalau kita bisa mendengarkan Tuhan, kita bisa kemudian melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, apa indikasi atau indikator kita telah melaksanakan kehendak Tuhan? Sebenarnya begini,
bukan pertama-tama pada hasil, tetapi pada hati kita sendiri. Kalau kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tetapi dan kemudian hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai manusia, tetapi kita sudah sungguh-sungguh, asal ada kejujuran, kita melaksanakan kehendak Tuhan, biasanya ada ketenangan di dalam diri kita. Rasa tenang, rasa ya tenang tadi ya, tenang secara batin, itulah yang sebenarnya menjadi ukuran, termasuk kalau ditanya misalnya sebagai contoh, apa yang membuat saya tanda petik yakin bahwa dipanggil sebagai Romo, misalnya. Sulit memang, sulit. Tetapi ketika saya merumuskannya secara lebih ringkas, ya tadi, saya merasa nyaman dan tenang ketika saya memilih jalan hidup ini dan menjalankannya. Bahwa ada godaan sana, godaan sini, iya, namanya manusia kok. Tetapi saya kemudian ketika memilih kembali dan tetap stick pada jalan yang saya pilih, maka saya tenang. Nah, ngomong-ngomong soal godaan kan ada pertanyaan juga nanti di dalam slide berikut, tetapi nanti kalau sudah ada ya kita lewati. Karena langsung terkait. Yaitu pertanyaan, apakah saya pernah merasa obesitas? Oh ya pernah banget dong, pernah banget. Saya tetap manusia kok. Cuma mengapa saya men-sharingkan ini supaya tidak berarti bahwa saya tidak obesitas. Saya tetap berjuang supaya bisa tidak obesitas rohani. Karena gampangnya begini, sekali lagi sudah saya katakan, setan itu pinter banget. Kalau kita nggak jeli, kita nggak peka, mbok romo, mbok uskup, mbok kardinal, bisa dibelokkan kan? Contoh-contoh kesalahan-kesalahan para kardinal, para uskup, yang bahkan di Vatikan, itu karena, ya tadi, setan itu pinter banget menggodanya. Maka, sekali lagi, kita latihan terus-menerus untuk peka. Dan kalau peka, kita bisa mengontrol diri. Contoh obesitas yang suka menggoda saya, misalnya contohnya, wah, saya digoda, atau bahkan kadang-kadang dikritik, wah, kamu cari terkenal ya, pengen terkenal ya dengan kegiatan ini, itu. Saya tek gitu kan, waduh, jangan-jangan iya. Tapi kemudian, enggak, saya tidak mencarinya. Saya tidak mencarinya, saya melayani sungguh-sungguh. Bahwa kemudian saya dikenal orang, ya sudah itu terserah. Tapi saya tidak mencari itu. Nah, ketika saya jujur dengan diri saya sendiri, saya tenang. Itu sekedar cerita kecil saja terkait dengan apakah saya pernah merasa obesitas. Oh, iya banget. Iya banget. Pada dasarnya gini, ada satu hal lagi yang mungkin kemarin tidak sangat eksplisit saya katakan. Obesitas itu kan sebenarnya dalam arti yang lain itu adalah menjurus ke dosa, bukan? Setiap orang, semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia membuka hati pada Tuhan, semakin dia merasa berdosa. Ibaratnya ketika terang itu makin besar, maka noktah-noktah atau noda-noda yang ada di dalam diri kita semakin kelihatan. Dan kita makin melihatnya. Itulah. Jadi kalau kita merasa makin suci, merasa lebih hebat dari yang lain, sebenarnya makin jauh dari terang atau sinar itu. Kalau mau diumpamakan lain. Gitu, Pak. Slide berikut. Baik, kita ke slide berikutnya ya, Romo ya. Ya. Ya, ini terkait dengan mendengar suara Tuhan dan suara hati. Ya. Jadi bagaimana cara berdoa agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan kemudian bagaimana mengetahui suara hati yang benar. Nah, oke. Sebenarnya kan ketika Tuhan atau Yesus dalam hal ini memberikan teladan bagaimana kita berdoa, bukan hanya ketika dia mengajarkan doa Bapa kami, tapi ketika dia berdoa pergi ke tempat yang tenang, ketika dia berdoa mengajarkan supaya kita tidak bertele-tele,
supaya kita tidak pamer, kita nutup jalan, supaya kita berdoa, lalu mengganggu orang lain, kan tidak. Untung kita tidak sampai seperti itu, kecuali mungkin kalau Natal parkir kita nutupin jalan gitu kan. Tapi kan itu bukan maksud kita. Kalau kita berdoa, masuklah kamar. Artinya apa? Sebenarnya mendengarkan Tuhan. Nah, gereja selain memberikan yang namanya tradisi retret, tradisi triduum seperti ini, tradisi rekoleksi, sebenarnya juga ketika doa rosario itu adalah salah satu contoh sebenarnya supaya kita mengulang-ulang doa Salam Maria supaya hati kita tenang. Lalu kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda kitab suci dengan lebih tenang seperti Maria. Kita diajari juga berdoa dengan kitab suci. EJ salah satu cara. Tetapi sebenarnya kalau mau masuk lebih dalam lagi, adalah ketika kita merenungkannya sampai kepada apa yang bisa kita tindak lanjuti dari suatu sabda Tuhan. Kita baca pagi hari, kita renungkan, barang 5-10 menit, kita membangun niat apa yang bisa dilaksanakan, nah itu kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa suara Tuhan itu bukan hanya di dalam kitab suci. Suara Tuhan bisa saja melalui suami, melalui istri, melalui anak-anak, juga melalui mertua tentunya, meskipun banyak yang kemudian tersenyum begitu mendengar kata mertua kan. Tapi hari ini bacaannya tentang mertua Petrus. Kemarin kan tentang mertua Petrus. Well, anyway, suara Tuhan ada di mana-mana, termasuk dari suara alam kita. Maka, kalau pagi hari kita mendengarkan kitab suci, malam hari ketika eksamen konsiensi tadi, kan kita mensyukuri, oh ya Tuhan, aku berjumpa dengan hujan, aku berjumpa dengan temanku meskipun secara virtual, aku berjumpa dengan suami atau istriku dan anak-anak, apa yang mereka sampaikan. Bukan tidak mungkin Tuhan bersabda di sana. Maka seperti tadi, berdoa adalah mencoba mencecapi kembali seluruh pengalaman itu di malam hari misalnya. Ini salah satu contoh. Nah, kalau kita itu sudah cukup peka, maka sebenarnya mengetahui suara hati yang benar itu relatif lebih mudah karena seperti tadi saya katakan kita dilatih untuk mengontrol diri. Dan seperti tadi ketika Tuhan itu menyapa roh kita, maka di sana ada suara hati yang benar. Dan biasanya apa yang dikehendaki Tuhan akan sungguh-sungguh berbeda dengan sekedar keinginan, rasa nyaman, rasa bangga, rasa hebat dari kita. Biasanya di awal-awal akan sesuatu yang justru menggelitik ego kita. Nah, disitulah kita sebenarnya harus berani lebih peka. Memang agak sulit saya berikan contoh, kecuali kalau nanti Ibu Bapak bisa sharing bagaimana contoh-contoh yang sangat konkret. Tapi misalnya kan seperti tadi saya katakan, contoh melayani ke gereja. Atau tadi ada yang merasa terpaksa menjadi ketua wilayah, ketua lingkungan mula-mula. Tetapi ketika mendengarkan suara Tuhan bahwa kita harus berkorban dan berani berkorban, itu melaksanakan kehendak Tuhan dan kita harus sungguh peka. Kalau memang ternyata alasannya itu sungguh-sungguh kita jujur, bukan karena tidak mau saja, tetapi karena memang ketidakmampuan, karena keluarga, karena kesehatan. Nah, itu kan kita kan jujur. Itu ada suara hati juga yang tentu saja dapat disesuaikan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Masih ada slide berikutnya adalah terkait dengan umat pilihan ya Om. Jadi apa ciri-ciri dan tanda bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan? Nah, ini mengacu kepada Yohanes 15 ayat 16. Ya, ketika dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, itu kan sebenarnya begini. Bukan kamu yang datang pada aku, tapi aku yang datang pada kamu. Dan itulah inti kekristenan kita, bahwa Tuhan itulah yang datang pada kita, yang memilih kita. Tapi bukan Tuhan itu pilih-pilih,
pilih kamu daripada yang lain. No. Tuhan itu memilih dalam arti menyapa kita secara personal. Dialah yang datang. Maka kemarin sudah saya berikan contoh, kalau motivasi kita adalah begini, aku mau melayani Tuhan, supaya nanti dalam arti tertentu aku mendapat pahala dari Tuhan. Itu kan seperti aku yang memilih Tuhan. Karena yang tanda petik mendikte Tuhan. Nah, yang dimaksud di sini bahwa aku memilih kamu, itulah Tuhan itu selalu menyapa kita satu persatu. Tuhan itu memanggil kita dalam bahasa Nabi Yesaya, memanggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Bukan berdasarkan profesi, bukan nomor kalau seperti di penjara, bukan sekedar atau kamu, tidak, tetapi nama masing-masing. Itu berarti Tuhan mempunyai relasi yang sangat personal. Nah, itulah iman kita sebenarnya. Nah, ciri-cirinya adalah sederhana sekali. Ya, kita itu kan dicintai Tuhan. Kesadaran bahwa kita dicintai Tuhan. Kita itu istimewa, kita itu unik. Ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menerima pilihan itu. Jadi bukan dalam arti tertentu bahwa ciri-ciri bahwa kita dipilih Tuhan itu berarti bahwa kita berbeda sama yang lain dalam arti dia dipilih, aku dipilih, dia tidak dipilih. Tidak. Ingat, setiap orang dari kita dipanggil oleh Tuhan. Saya lupa apakah saya sudah ngomong atau belum. Panggilan kita itu cuma satu, bukan? Yaitu berbuah. Bentuk panggilannya dua, yaitu menikah dan menjadi SY. Tahu kan SY ya? Selamanya jomblo, bukan OST. Selamanya jomblo. Jadi, dengan kata lain, bentuk panggilannya dua, tapi panggilannya pokok satu, berbuah. Karena apa? Kita dicintai oleh Tuhan. Ada yang menolak, ada yang tidak. Ya kan? Nah, itu baru berbeda. Panggilan ini adalah, sedikit mungkin mengulang lagi, panggilan ini berbeda dengan profesi. Profesi adalah supporting system supaya panggilan berjalan. Yaitu berbuah, terutama melalui keluarga atau tidak berkeluarga. Menjadi dokter, insinyur, karyawan, banker, wira swasta, Romo kan termasuk panggilan. Tapi profesi dosen itu untuk mendukung panggilan, bukan panggilan itu pada dasarnya. Bedanya apa sih panggilan dan profesi? Panggilan itu seumur hidup. Panggilan itu 24 jam sehari. Panggilan itu tidak mendapatkan gaji. Ambil contoh. Sebagai suami, itu kan panggilan. Apakah ada cuti sebagai suami? Ya enggak dong. Kalau cuti sebagai suami, nanti ada suami infal. Enggak ada. Apakah ada gaji sebagai suami? Enggak ada. Gaji kan sebagai karyawan, gaji sebagai dosen, gaji sebagai polisi. Demikian juga tidak ada libur. Nah, itulah bedanya. Dengan demikian, kita bisa lebih mengenali bahwa yang dipilih itu semua pada dasarnya. Tapi pilihan kemudian terkait dengan panggilan tadi. Panggilan untuk menjadi dengan cara apa. Tapi panggilan itu berbuah adalah saya yang pokok. Bahwa kemudian ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ya sesuai dengan tanda petik kemampuan masing-masing. Nah, itu kalau mau untuk sedikit tidak langsung menjawab, tetapi mengkritisi pemahaman bahwa dipilih itu seolah-olah kita berbeda sama yang tidak dipilih. Tuhan bukan tidak memilih. Itu maksudnya. Tapi memilih artinya mendekati dan menyapa secara personal. Maka gambar yang paling saya sukai seperti kemarin saya katakan adalah Yesus mengetuk pintu, dan itu mengetuk pintu adalah memilih. Dan itu siapapun diketuk. Perkara ada yang buka apa enggak itu perkara lain. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini tadi sudah dijawab
Dan selesai. Selesai. Nah, Ya, oke, silakan kalau masih ada yang bertanya gitu. Ya, jadi berikutnya kita akan ini ya Romo, kita akan buka sesi tanya jawab langsung. Jadi bagi Ibu Bapak yang masih ingin bertanya, namun pertanyaan-pertanyaannya belum ada di dalam daftar pertanyaan tadi, silahkan diberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk bertanya secara langsung. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa pertanyaannya harus ada berhubungan dengan materi retret ini ya, dan tidak menanyakan apa yang telah dijelaskan oleh Romo tadi ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, tolong jangan ditanya lagi ya. Singkat dan sesi tanya jawab, mestinya bukan sesi curhat gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk metodenya, harap Ibu Bapak yang ingin menanyakan dapat menekan tombol raise hand dari menu reaction. Nanti Pak Kris mohon bantuannya Pak untuk meng-unmute yang bersangkutan. Ini sudah ada satu penanya, ada Lim Budi Utomo sudah raise hand. Pak Kris boleh tolong dibantu Pak? Sudah Pak, saya sudah ask to unmute. Ya silakan. Selamat malam. Hah? Selamat malam, Romo Andang. Selamat malam, Bapak Ibu. Kemarin dalam... Boleh dong di videonya dihidupkan? Iya, betul. Kamera Romo. boleh dibuka. Ya, Romo. Sudah, Romo. Maklum, salah aja, Romo. Ya. Oh, kalau wifi-nya Oke, nah. Ya, malam, Romo. Malam, Romo. Saya kemarin sudah bertanya kepada di kelompok saya. Jadi saya ingin tahu, saya ini sangat meyakini firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 19, Romo. Jadi Allahmu kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan saya sering bilang sama diri saya, makanya kebutuhan itu harus dibersihkan. Tapi ini konteksnya bukan untuk pribadi ya, Romo. Jadi konteksnya adalah company. Terus kita punya target-target yang kita ingin capai. Dan itu juga saya tanyakan, saya ungkapkan ke kawan-kawan yang lain. Udah loh, kamu itu pokoknya yakin bahwa pasti bisa. Karena Filipi 4:19 mengatakan Allahmu kan memenuhi kebutuhanmu seturut kekayaan dan kemuliaannya. Maka perbesar kebutuhanmu. Saya selalu bilang gitu. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Ya, sebentar, Pak. Ini saya jelaskan dulu. Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan materi ini. Apakah itu termasuk obesitas rohani? Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan kemarin sudah saya florkan di kelompok, cuman belum dijawab. Nah, ya, itu saya mohon pencerahan, Romo. Oke. Coba perhatikan bahwa Tuhan memang akan memberikan yang kita butuhkan. Nah, kata kebutuhan itu kan orang sudah pasti langsung tahu bahwa dibedakan dengan keinginan, gitu kan? Maka keinginan itu biasanya sangat terkait dengan kedagingan kita, fisik kita, dan juga jiwa kita. Sementara kebutuhan dari kacamata iman adalah kebutuhan rohani. Nah, kalau kemudian itu diterapkan di dalam hidup kita, juga di dalam usaha kita, benarnya begini. Betul, Tuhan juga memberikan jalan panggilan melalui profesi sebagai pengusaha, lalu kita mempunyai usaha. Nah, disinilah tadi sudah saya katakan kita harus menempatkannya itu di dalam konteks mendukung panggilan kita. Maka dalam hal itulah, saya mau mengatakan
kita memang harus berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin juga di dalam keseimbangan dengan panggilan sebagai suami dan sebagai ayah, supaya itu yang pokok tidak ditinggalkan, kita menjalankan usaha kita. Bahwa kemudian usaha kita itu maju, yang kita imani ini adalah juga bagian dari Tuhan. Tetapi kalau belum sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya memang mungkin itulah yang memang cukup di mata Tuhan adalah seperti itu. Maka lalu biasanya kalau kita berani mengatakan itu cukup, maka lalu ada ketenangan. Biasanya yang dalam arti tertentu menggoda kita adalah kalau kita dalam secara ekstrim membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya katakan secara ekstrim adalah kita membandingkan dengan orang lain atau perusahaan lain, boleh banget. Tetapi kok kemudian itu dimutlakkan, itu bahaya. Karena kemudian kita bisa tergoda untuk lebih mementingkan perusahaan daripada panggilan kita yang pokok. Maka kembali, apa yang dikatakan memenuhi kebutuhan kita, itu adalah terkait dengan kebutuhan rohani. Maka saya berharap bahwa kita bisa menemukan keseimbangan antara profesi tadi dengan panggilan, terutama sebagai suami dan sebagai ayah dari anak-anak 2 orang yang berdiri di foto ini, gitu kan? Kembali saya ingatkan, panggilan adalah yang pokok, profesi adalah supporting system. Gitu, Pak. Silakan Pak Teja. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab Pak Lim ya. Berikutnya adalah siapa? Bu Evo ya. Bu Evo, silakan. Kasih selamat malam Romo Andang. Tadi sebetulnya sudah terkirim tapi nggak masuk kali ya Pak Teja ya. Saya sudah bertanya itu. Tapi saya tanya lagi, ini karena hari ini kita bicara mengenai langsingkan iman ya Romo ya. Nah, tadi itu saya bertanya, menggelitik saja Romo. Ya. Melangsingkan itu belum tentu sehat gitu kan? Ya. Ya. Oke, saya ngerti maksud pertanyaannya. Sorry, maaf, memang saya memakai kata yang agak kontroversial, tetapi yang saya maksud sebenarnya melangsingkan itu supaya kita kembali kepada iman yang benar-benar sehat. Kalau langsing ternyata dianggap belum tentu sehat, ya saya setuju, tetapi pakai kata lain deh, pakai kata lain. Itu hanya ungkapan spontan saja, karena mau menguruskan juga belum tentu sehat kan, kurus itu. Tapi kalau memakai indeks iman, kayaknya terlalu teknis karena belum tentu semua orang tahu indeks tubuh gitu kan. Nah, maka tadi saya katakan memakai kata langsing itu generik saja, bahwa iman kita itu seperti yang saya katakan di layang-layang itu harus seperti benang yang kecil, bukan tambang. Karena kalau tambang kan ego besar. Seperti yang tadi saya katakan, kita lebih mencita-citakan masyarakat Katolik yang pada dasarnya belum tentu itu beriman. Kita lalu malah kemudian mencari kebesaran, mencari fame kita, mencari popularitas kita, mencari kebanggaan kita. Itu bukan iman, itu agama. Dan kalau agama yang lebih ditekankan, kita tidak akan berbuah. Bukankah buah roh adalah damai, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, itu kan? Nah, maaf saya kalau kata langsing agak mengganggu Ibu, tetapi itu tadi maksud saya, bukan sesuatu yang karena spontan aja. Ya, pertanyaan saya sebetulnya begini Romo, ketika kita bicara melangsingkan, maka kemudian kita berupaya ya, yang saya khawatir terjadi lagi kemudian nanti dia instan, kemudian bagian luar saja, maka kemudian terjadi pamer gitu ya. Karena ya. Begitu. Nah, sementara yang kita mau ini kan ada satu proses, yaitu menuju bagaimana dia sehat, dan kalau dia sehat dia bangga cerita kepada orang lain. Tapi kalau ini kan ada kesan
Oh ya, gitu Oh, ya. iya, iya. Kalau upaya dilakukan gitu, itu yang saya lihat. Oke. Seperti itu, bukan soal bahasanya, tetapi bahwa saya khawatir kalau kita langsing itu kan cantik ya, seperti itu, lalu kemudian segala upaya, tapi dia jangka pendek. Setelah dia capai, dia berhenti lagi kan. Tapi kalau orang sehat begitu, itu saja Romo yang. Oh ya, maka tadi saya katakan langsing dalam hal ini adalah yang sehat, bukan langsing dalam arti performance saja. Sekali lagi saya harus menekan, setan itu pinter banget, bahkan yang tampaknya sangat religius bisa dibelokkan kok, ya kan? Maka harus sangat kita selalu berani untuk menghadapkan hati kita pada Tuhan. Terima kasih Bu untuk catatannya, betul, betul sekali. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih kawan-kawan. Bu Evo, bukannya masih ada satu lagi ya Bu, masalah eksamen ya? Tadi sudah diterangkan, sambil sudah dijelaskan. Terima kasih. Baik, Martin. Oke. Berikutnya adalah Pak Martin ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya buat Bapak Moderator. Pakai kacamata hitam ya Pak ya, kebetulan Pak ya. Atau mungkin saya lihat. Jadi selamat malam Pastor, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Jadi terima kasih. Jadi ini kesempatan pertama saya walaupun secara daring bisa ketemu Romo Andang. Karena ada 1-2 kali saya kebetulan ikut misa yang online yang di Tresia. Tapi nggak apa-apa, jadi nggak terkait sama itu. Jadi pertanyaan saya singkat aja Pastor Andang. Jadi ada yang menarik dalam materi di hari pertama, saya ikutin videonya, terus saya putar lagi sekali lagi. Ada satu hal yang saya kira saya butuh penjelasan tambahan, karena saya langsung kaget, Pastor. Jadi dalam materi Pastor di hari pertama itu, saya teringat perihal iman yang tidak bertumbuh, yang visualisasinya adalah pohon kering. Jadi dari bawah kelihatan fotonya, lihatnya pohonnya kering. Oh iya. Ya, mohon tambahan, barangkali ada pencerahan dari Pastor. Apakah kan kalau di situ saya baca tentang tidak bertumbuh ini menghujat Roh Kudus. Jadi yang mana saya ingat ini termasuk dosa berat yang tidak dapat diampuni, Pastor. Oh iya. Memang ada pertanyaan itu. Ya. Terima kasih, Pastor. Begini, saya mencoba membandingkannya dengan pemahaman dosa yang masih terlalu dangkal. Saya itu melanggar yang formalitas-formalitas itu kan, tidak ke gereja, tidak puasa, tidak membuat tanda salib, itu dosa, karena tidak sesuai dengan yang formal-formal. Tapi sebenarnya dosa lebih dalam dari itu. Kalau kita dalami bahwa iman itu adalah sebuah benih yang harus kita pelihara sebaik mungkin supaya tumbuh dan berbuah, maka kalau itu yang dipahami, maka dosa berarti sebaliknya, yaitu ketika iman itu mati. Iman itu seperti pohon kering. Karena memang mengapa ini saya ambil, karena di beberapa perikop atau di dalam beberapa kisah, Yesus selalu mengumpamakan bahwa yang berdosa itu seperti pohon yang tidak berbuah, yang harus ditebang dan dibakar, gitu kan. Jadi pohon kering itu yang saya andaikan. Nah, mengapa saya langsung hubungkan dengan dosa yang menghujat Roh Kudus? Jadi, menghujat Roh Kudus itu bukan pertama-tama secara lisan yang kita ngata-ngatain Roh Kudus, menolak Roh Kudus. Bukan itu. Tetapi yang lebih pokok adalah ketika Roh Kudus yang selalu datang untuk tanda petik mendorong kita menjadi lebih baik, mengetuk hati kita supaya kita menerima Tuhan, dan kita nggak mau dengar, kita nggak mau menerima bimbingannya, itulah sebenarnya menghujat. Nah, kalau kita tidak mau menerima bimbingan Roh Kudus, ya kita mati dong, ya kan? Nah, itulah yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau itu total, maka ya memang tidak akan mendapat pengampunan. Bagaimana dia bisa mendapat pengampunan? Karena pengampunan pada dasarnya juga adalah keterbukaan hati. Maka sekali lagi, sebenarnya kalau Yesus mengatakan dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, adalah kalau kita seumur hidup kita sama sekali menutup hati pada
Roh Kudus. Nah, contohnya sebenarnya dalam arti tertentu nggak ada. Tetapi ketika menghujat Roh Kudus, kemudian menutup hati sama sekali, itu yang terjadi dengan Yudas, yang kemudian bunuh diri. Tetapi sebaliknya, penjahat yang kemudian membuka hati sedikit di ujung hidupnya di kayu salib, dia membuka hati pada Yesus, dia mendapatkan pengampunan. Itu kan? Karena dia mau bertumbuh, mau menjadi lebih baik, menjadi mengikuti gerakan dan dorongan Roh Kudus yang diberikan Tuhan pada kita. Itu yang artinya saya katakan sebagai dosa menghujat Roh Kudus, tapi pada dasarnya itu berarti total sama sekali tidak mau mendengarkan Tuhan. Jangan khawatir, saya kira kalau peserta retret ini karena tadi sudah mengikuti retret, pasti terbuka pada Roh Kudus. Pasti dosanya diampuni. Gitu, Pak. Oke, baik. Berikutnya adalah Pak Hanggan. Selamat malam, Pater. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pater. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Pater, saya ingin bertanya, sebenarnya minta arahan Pater mengenai dosis ya atau frekuensi dari kegiatan-kegiatan rutin apa saja yang baik dilakukan oleh setiap keluarga di lingkungan-lingkungan untuk memulai program diet rohani ini. Apalagi ini kan kita udah mau masuk masa prapaskah gitu kan. Agar kami itu bisa lebih peka mendengar ketukan pintu serta meminyaki engselnya dengan cukup. Dan satu hal lagi, kayak kita misalnya mau fitness gitu ya, kalau kita nggak ada yang dampingin gitu ya, nanti main barbel terus gitu kan, nanti tangannya gede sebelah gitu kan, terus jadi apa perlu ada personal trainer atau apa gitu? Itu Pater, makasih. Personal trainernya adalah para fasilitator kitab suci kan? Oh, gitu. Tetapi justru mari kita bersama-sama membicarakannya. Saya pada dasarnya sebenarnya tidak bisa mengusulkan sesuatu yang konkret terkait dengan lingkungan Anda di Monica, karena yang paling tahu tanda petik kebutuhan umat dalam konteks keseimbangan dengan kegiatan yang lain itu adalah Anda. Karena porsi, tanda petik porsi latihan itu kan terkait juga dengan kesibukan, terkait dengan tanda petik tingkat pendidikan dan segala macam kan, karena akan berbeda-beda sekali. Termasuk juga dalam arti tertentu tingkat ekonomi, bukan? Kalau kemudian misalnya di daerah yang mau bayar makan aja susah, apalagi mau bagaimana punya wifi kan, jadi kegiatan kan nggak mungkin. Tapi kalau di BSD kan ada sesuatu yang khas, mungkin tingkat ekonominya cukup sama, tingkat pendidikannya sama, tetapi mungkin dalam arti tertentu yang work from home sama yang bekerja offline masih, itu kan juga jam-jamnya bisa berbeda-beda. Nah, porsi-porsi itu tetap harus di dalam konteks keseimbangan supaya kegiatan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota di rumah dan tempat bekerja cukup seimbang, sehingga kita tidak tanda petik malah menjejali sesuatu yang kemudian malah membuat kita dalam arti tertentu hidupnya tidak seimbang. Jadi proporsional lah, proporsional. Saya kira yang kedua adalah dengan memanfaatkan media-media ini, kita bisa mengemas banyak hal dengan dalam arti tertentu mungkin sesuatu yang lebih ringkas, tetapi mengena dan segala macam. Jangan lupa, apalagi kalau nanti masuk di dalam ranah anak-anak milenial, apa yang berkepanjangan seperti ini mungkin nggak menarik lagi. Mereka maunya sedikit lebih concise gitu kan. Nah, itu Anda yang lebih tahu sebenarnya. Keuskupan, ya saya kira itu bukan hal yang harus sama sekali plek. Plek itu apa sih bahasa Indonesianya? Maaf, saya kadang-kadang keluar Jawanya. Kalau saya mendengar ada yang panggil Romo, ada yang panggil pastor, ada yang panggil pater, sudah kelihatan asalnya dari mana. Anyway, oke. Saya dalam arti tertentu mengatakan apa yang diprogramkan dari keuskupan dengan selama Prapaskah itu
dalam arti tertentu adalah panduan saja. Bagaimana pelaksanaannya itu dalam bahasanya dan segala macam. Kalau memang belum ada ide, ya pakailah itu. Tetapi kalau ada ide sesuatu yang dalam arti tertentu nggak bisa lebih sesuai dengan masyarakatnya, saya kira bisa disesuaikan kok, gitu kan? Itu bukan, sekali lagi, apa yang di bahan-bahan dari keuskupan itu bukan harga mati yang dalam arti tertentu literally dilaksanakan seperti apa yang ada di dalam buku. Itu panduan sekali lagi. Itu, Pak. Baik. Terima kasih, Romo. Berikutnya adalah Ibu Dwi atau Pak Dwi? Ibu. Ibu, oke. Ya. Maaf, namanya Ibu. memang Silakan, unisex ini ya. Terima kasih, Pak. Ini saya ada 2 pertanyaan, mudah-mudahan jawabannya nggak panjang. Jadi nggak makan waktu yang orang lain ya. Yang pertama, kalau saya dengar dari 2 video kemarin gitu ya, yang ketiga dan tadi itu, saya jadi berpikir bahwa apakah situasi iman yang ramping, yang sehat itu adalah situasi yang tidak apa ya, bukan tidak stabil, tapi tidak permanen gitu. Karena saya merasa, wah kayaknya kalau saya lihat-lihat, saya evaluasi, iman saya cukup sehat, saya nggak obesitas. Begitu saya merasa begitu aja, saya udah obesitas gitu kayaknya. Jadi apakah situasi iman yang sehat itu seperti tujuan yang harus kita capai, tapi nggak akan nyampe-nyampe apa enggak gitu. Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita berbagi atau berbuah tanpa merasa memiliki lebih? Kan salah satu indikasi obesitas itu adalah merasa lebih suci ya. Jadi saya bertanya-tanya apakah pada saat saya berbagi pada saat saya merasa saya punya lebih, entah pengetahuan atau apalah ya, atau pengalaman gitu. Tapi apakah itu sama dengan merasa lebih suci? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, singkat. Benar bahwa situasi atau cita-cita iman yang sungguh sehat itu adalah panduan, sekali lagi. Sama. Arah yang harus kita tuju. Jangan lupa, mungkin juga belum saya katakan, satu-satunya yang paling sehat, yang sempurna sehat, hanya Bunda Maria. Yang 80% sehat itu Santo Santa. Mengapa disebut Santo Santa? Itu kan seperti yudisium. Ada cum laude, magna cum laude, dan segala macam. Nah, mereka yang benar-benar sehat. Nah, mengapa ada Santo Santa, mengapa ada Bunda Maria? Itu supaya kita seperti itu. Nah, kata seperti itu, persis seperti tadi katakan Ibu Evo, bahwa kita tuh selalu berproses ke sana. Berproses untuk menuju ke sana. Apakah itu nanti sampai atau tidak? Sebenarnya kita nggak perlu mempermasalahkannya. Terserah Tuhan nanti memberi seperti apa. Tapi yang penting kita berusaha, bukan? Apakah nanti kita sampai seperti Santo Santa? Kan Santo Santa juga tidak akan mencita-citakan, oh supaya nanti aku hidup seperti ini, supaya nanti aku jadi santo. Itu sudah nggak akan jadi santo. Ya kan? Nah, tapi itu keterarahan, proses terus-menerus. Ya kan? Bahwa kita harus tanda petik kritis pada diri sendiri, itu sebenarnya poinnya. Yang kedua, apakah dalam arti tertentu kita itu tiba-tiba lupa saya tadi yang kedua. Sorry. Apa Bu tadi yang kedua? Kata kuncinya apa? Rasa lebih, Romo. Ya, sorry. Tadi saya mau mengatakan begini. Iya, kita merasa lebih. Itu pada dasarnya normal sebagai manusia. Analogi yang lain adalah seperti ini. Kita orang Katolik, diajari untuk tidak boleh marah, kan? Tapi kalau kita marah, boleh apa enggak? Kita kecewa, boleh enggak? Kita nangis, boleh enggak? Kita sedih, boleh enggak?
Loh, kalau kita boleh marah, kita boleh sedih, kita boleh nangis, kita boleh kecewa, terus apa bedanya sama orang lain yang tidak mengenal Allah, yang bukan Kristiani? Sederhana. Bedanya adalah kita boleh marah, tetapi tidak boleh lama-lama. Kita boleh sedih, tapi tidak boleh lama-lama. Kita boleh merasa lebih, tetapi langsung sadar bahwa itu menggoda. Karena manusiawi biasa kok. Sama kan seperti tadi. Wah, di awal-awal sharing tadi, panitia dipuji-puji, Romo dipuji-puji. Kita merasa bangga. Boleh, tapi cepat sadar, awas, setan bisa masuk di sini. Gitu maksudnya. Kita boleh, itu normal kok, normal. Normal sekali sebagai manusia. Tapi justru karena kita sebagai orang Kristiani dipanggil untuk beyond human. Beyond human itu artinya lebih daripada manusia kebanyakan, maka kita berusaha meningkatkannya dengan menyadari tanda petik godaan-godaan itu. Kita tidak mungkin tanda petik mematikan, memusnahkan perasaan-perasaan yang manusiawi seperti itu, tetapi kita berusaha tidak mengikutinya begitu saja. Supaya kita bisa dalam arti tertentu sungguh makin memurnikan kita. Bahwa kita dalam arti tertentu bangga, ya boleh saja, tetapi kita nggak boleh berkubang di dalam kebanggaan itu. Karena kalau enggak, ya nanti kita hanya akan mencari kebanggaan, akan mencari tepuk tangan, akan mencari pujian saja di dalam kegiatan kita. Bahwa kita dipuji senang, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan mencari pujian. Gitu. Ya, Bu? Oke. Masih ada penanya yang lain? Ibu Bapak? Di chat ada, Pak. Kenapa? Di chat. Di chat. Dari Monika. Yang bertanya boleh raise hand supaya saya memudahkan untuk unmute. Di chat kayaknya nggak ada deh, Pak. Oh, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Pak Teja. Hah? Bu Ada. Monika. Pertanyaan atau pernyataan itu, Monika. Oh, dari Ibu Monika. Ibu Monikanya ada nggak? Ada Ada, ya? ada, Pak. Boleh Ada. langsung saja. Ya, langsung aja, Bu. Maaf ya Romo, kameranya nggak bisa muncul. Oke, kameranya. Iya ini Romo, saya udah masukkan ke chat sih. Cuma saya dalam diri selama 3 hari ini berjanji untuk memaksimalkan untuk diri dan keluarga ya Romo. Bagaimana melangsingkan dan sehat. Walaupun saya sebenarnya gemuk, tapi iman saya nggak ikut kayaknya gemuk. Ya, saya bingung Romo, ini saya udah hampir mau 3 tahun nih jadi fasilitator lingkungan. Sepertinya kehabisan ide, apalagi di pandemi ini, saya kehabisan ide gitu yang bisa untuk menarik gitu. Waktu terakhir itu yang Advent ya, yang datang hanya berapa orang? Pernah kami hanya 3 orang, ke lingkungan saya dan sekretaris gitu. Waduh, gimana caranya Romo? Karena materi ini sangat menarik sekali gitu yang bisa kita sampaikan ke lingkungan. Cuma bagaimana gitu, mungkin ada masukan dari Romo atau mungkin dari panitia-panitia yang lain gitu. Mungkin ada kali yang menarik dari Romo yang bisa kami sampaikan. Begitu Romo, terima kasih. Sesuatu yang sangat praktis yang bisa dilakukan. Waduh, maaf, saya belum bisa membayangkan lingkungan Anda seperti apa, Bu. Tapi jauh-jauh Romo kitanya. Nah, kami satu lingkungan itu 84 kakak. Nah, tapi yang datang paling cuma 3, 4, paling banyak 10. Padahal 80 kakak. Nah, justru itu kan seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, bagaimana dengan perjumpaan seperti ini fasilitator saling memperkaya juga dengan ide-ide termasuk memanfaatkan media sosial yang ada. Jadi perjumpaan yang dulunya offline, siapa tahu dengan online bisa sedikit lebih tersebar dengan baik,
dan kemudian bisa berkumpul lebih banyak, karena memang pada dasarnya berkumpul lebih banyak, entah dalam lingkungan, wilayah, atau juga dalam komunitas, itu bisa memperkaya dan mengasah kita, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sharing-sharing dari rekan-rekan kita itu bisa memperkaya. Nah, kembali, saya kira Ibu Monika bisa memaksimalkan media sosial yang ada. Kalau belum paham benar, ya minta yang anak-anak muda untuk menggarapnya. Itu. Ibu Monika usia berapa kalau boleh tahu? Halo? Wah, nggak boleh tahu tuh, Romo. Oh, ya. Karena begini, karena akan terkait dengan seperti tadi saya katakan, kalau kemudian bukan soal usia sebenarnya, tetapi kefasihan di dalam memanfaatkan teknologi. Kebanyakan mereka yang di atas, ya katakanlah di atas 60, kecuali mungkin Pak Teja gitu ya. Pak Teja mungkin baru 30 Pak ya. Atau Pak Kris gitu. Itu rata-rata relatif gaptek kan. Tapi kalau kita berikan pada anak-anak muda, mungkin dalam arti tertentu bisa lebih memaksimalkan sarana-sarana yang ada, sehingga pertemuan offline itu bisa digantikan dengan pertemuan online. Nah, kembali apa yang tadi saya katakan, bahwa jangan sampai kita itu membuat kegiatan hanya karena memenuhi target seperti yang diberikan oleh keuskupan atau paroki. Jangan hanya karena itu. Karena kalau itu ya nanti frustrasi sendiri. Oh, yang datang itu sendiri 3. Nanti hasilnya kan lalu dilaporkan kami hanya bertiga dan segala macam. No, kita harus berusaha untuk menerjemahkan panduan itu di dalam cara dan bahasa yang lebih konkret dan khas terkait dengan keunikan paroki atau bahkan juga lingkungan. Memang tidak gampang, maka Bu, perjumpaan, sharing itu akan memperkaya dan juga menambah ide-ide kita supaya kita tidak tadi kehabisan kata atau dalam bahasa Jermannya blankemen gitu. Gitu Bu Monika. Ya, Bu Monika bilang usianya sudah 50, Romo. Oh iya, saya hampir 60. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan ke Romo? Masih ada 10 menit waktu kita. Atau kalau tidak ada, apakah Romo ingin menyampaikan kesimpulan? Ada nih, Pak Teja. Ibu Siska. Ibu Siska. Silakan Bu Siska Romanus. Ditanyakan kepada Romo. Caresen Bu Siska yang mana? 18F. Siska, sebentar. Resen, Sis. Oke, Sis 18F ya? Iya. Oke. Silakan, saya udah buka. Malam Romo, malam Bapak Ibu semua. Malam Ibu. Ya. Malam Bu. Yang mau saya tanyakan begini Romo, saya itu seringkali misalkan dalam ikut misa ataupun kur, kalau kata-katanya itu menyentuh hati saya bisa nangis gitu. Apakah itu salah satu termasuk ciri-ciri obesitas rohani Romo? Ya, itu aja. Saya pikir spontan Bu, enggak. Asal kita memang memperdalamnya. Dan memperdalam itu artinya Tuhan maumu apa ya dengan tanda petik sentuhan seperti ini, kemudian kita tindak lanjuti. Kalau hanya sekedar kemudian kita berpuas diri dengan menangis karena kita merasa tersentuh, nah itu baru hati-hati, ya kan? Tetapi seperti tanda petik lemak itu kan baik sebenarnya. Tapi kalau lemak dibiarkan jadi lemak tapi tidak diteruskan menjadi tenaga, ya jadilah obesitas. Tadi itu ketukan Tuhan. Saya semakin yakin itu adalah cara Tuhan menyapa ibu, tapi harus ditindaklanjuti dengan bertanya lebih jauh, Tuhan maumu apa dengan ini? Itu. Ya Bu. Baik Romo, terima kasih penjelasannya. Bali. Ya.
Oke. Apakah masih ada teman-teman panitia mungkin yang melihat peserta yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke. Romo, apakah boleh memberikan kesimpulan akhir gitu dari 3 hari kita mengikuti retreat ini? Pada dasarnya saya mau menggarisbawahi saja apa yang disampaikan tadi teman-teman, terutama di dalam sharing, bahwa merasa tergelitik. Dan saya berharap bahwa ini bukan soal saya, tetapi kembali Tuhan menyapa Ibu Bapak hanya sekedar seperti tadi melalui apa yang saya sampaikan. Semoga ketergelitikan ini ditindaklanjuti dengan semakin kita menjadi lebih peka pada apa yang sebenarnya menjadi tujuan iman kita. Saya sangat berharap bahwa kita makin tahu tentang apa yang dikehendaki Tuhan, yang dimaksud Tuhan dengan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu kan, jalan Tuhan itu selalu sempit. Jalan Tuhan itu selalu sulit. Jalan Tuhan itu terjal. Tetapi justru di sanalah tantangan kita kalau kita memang mau beriman. Persis di sini kembali apa yang saya katakan tadi, semoga dengan itu kita terhindar dari yang namanya fundamentalisme dan radikalisme yang justru hanya menempatkan iman sekedar sebagai identitas. Kita Katolik yang merasa Katolik lalu bangga karena banyak orang Katolik. Tidak, kita harus sampai kepada apa yang dikatakan Tuhan sendiri, bahwa jalannya sempit, tetapi di sanalah kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita berbuah. Maka dengan itu kita bisa membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Tadi ada pertanyaan yang tidak ditanyakan, ya kalau saya baca di komentar kemarin, apakah materi ini boleh dibagikan ke orang lain? Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan pada dasarnya. Tapi biasanya begini, kalau sepotong-sepotong memang nanti kurang dipahami. Tapi silahkan dah. Saya tidak melarang kalau karena memang sudah dalam arti tertentu ada di tangan Anda mau dibagikan. Tapi kalau misalnya diminta merenungkan seperti Anda 3 hari pasti lebih bagus, gitu kan? Supaya ada renungannya, bukan sekedar sebagai pengetahuan. Itu yang saya ingin memberikan catatan. Saya kira itu saja, Pak. Semoga dengan tanda petik awalan retret ini, tahun refleksi, dapat sungguh-sungguh membuat kita merefleksikan bukan hanya kegiatan kita, tapi juga iman kita. Matur nuwun, terima kasih atas segala macam sharingnya yang luar biasa dan semangatnya yang luar biasa. Sampai hari ketiga, jam segini masih utuh, hampir tidak ada yang berpulang. Meskipun ada yang pamit tadi. Baik, oke. Terima kasih Romo untuk kesimpulan dari retret Triduum kita. Dan Ibu Bapak, demikian sesi kita tanya jawab dengan Romo Andang. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa obesitas itu tidak terjadi dalam sekejap ya. Jadi dia terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, dan oleh karena itu jika kita ingin kembali mendapatkan rohani yang sehat, yang ideal, tentu juga membutuhkan waktu. Jadi kita tetap harus berusaha terus-menerus memperbaiki kehidupan rohani kita agar semakin kita mengasihi, semakin kita terlibat, dan juga semakin kita menjadi berkat, sehingga hidup rohani kita juga makin hari makin serupa dengan Kristus dan Bunda Maria. Saya akhiri sesi ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Reni. Terima kasih. Iya, terima kasih. Rasanya
kita kasih reaction dong, tepuk tangan yang meriah untuk Romo Andang dan Pak Teja sebagai moderator ya, luar biasa sekali. Banyak sekali saya yakin yang Bapak Ibu saudara-saudari dapatkan malam hari ini ya, mungkin yang masih banyak yang mungkin ingin bertanya, tetapi ya saya yakin sih sebagian besar sudah terjawab semua ya. Betul kan? Betul, iya. Nah, cari kain di Tanah Abang, di tengah jalan ketemu Ibu Dani. Tanya jawab bersama Romo Andang. Cukup sampai di sini. Iya. Ye, tepuk tangan buat siapa? buat Bu Redi. Ngomong sendiri ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, seperti biasa ini kita. Ada yang raise hand, kenapa ini? Ya, ada apa? Oh. Ada yang raise hand. Ibu Kristina dan Pak Greg. Sama Bu De Kristina. Mau bertanya atau salah pijit mau tepuk tangan tapi resen yang dipijit. Oh iya. Ini bukan bertanya kan Pak Greg dan Ibu Kristina? Kalau mau bertanya boleh saya buka. Oh, maksudnya mau tos dia tos. Nah, oke. Tos. Iya. Jadi tidak bertanya ya, mau tos aja. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya kita. Seperti kemarin kita akan tutup acara dari sore tadi hingga malam hari ini dengan ibadat penutup. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Dani. Ya, mungkin sebelum ibadat penutup, mungkin kita boleh tahu bahwa acara ini PIC-nya Ibu Molly. Mungkin Ibu Molly mau berterima kasih dulu kepada Romo dan teman-teman. Oke. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih Romo, para suster, dan ada frater ya Bu Dani ya. Puji Tuhan kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan kalau dilihat dari reaksinya semua, banyak yang kita sudah dapatkan. Dan puji Tuhan juga ternyata ketakutan kami dari awal bahwa hari pertama akan berkurang ke hari kedua dan berkurang hari ketiga ternyata tidak terjadi dan semuanya bertahan sampai pada malam ini. Kita banyak yang kita sudah dapatkan yang menyelip ke dalam hati kita. Apakah kita mau untuk kembali meluruskan jalan kita masing-masing? Cuman itu aja kali ya, cukup. Jadi awal sebenarnya retret ini, kalau saya boleh cerita curhat sedikit aja. Sebenarnya retret ini awalnya kita cuman mau selama kepanitiaan KKS paroki ini, kita sudah mau selesai di tahun ini. Jadi kita mau merefleksi diri kita, sejauh mana kita berpelayanan, apakah untuk pribadi kita, ataukah untuk kita sudah memang mau melayani sesama kita. Tadinya cuma 15 orang. Terus Bu Dani suruh minta saya sebagai PIC, karena saya berpikir, ya udah 15 orang, oke lah, nggak sibuk-sibuk banget. Gitu. Ternyata Tuhan bermaksud lain. Begitu ngobrol sama Romo Andang berpikir, kenapa cuma 15 orang, apakah tidak sayang? Sedangkan materinya ini sangat bagus, bisa dibagikan untuk semua orang. Akhirnya dengan sangat ini, akhirnya kita tawarkanlah ke para fasilitator. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Yang saya cuma maksud 15 orang, akhirnya saya di-PIC-kan untuk 150 orang lebih. 15 kali 10 ya Bu Molly. Ya, 10 kali lipat. Ya, puji Tuhan deh ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini kita kembalikan, membangun kehidupan rohani kita lagi. Kita memformasikan lagi kehidupan iman kita.
Terima kasih Romo, terima kasih para peserta semuanya, para fasilitator, terima kasih teman-teman. Terima Iya. kasih Bu Molly. Terima kasih Bu Molly. Jadi benar ya, kalau Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Nah, inilah rencananya Tuhan yang luar biasa ya, sehingga terjadilah retret Triduum ini. Berbuah. Ya, berbuah kita. Semoga nanti keluar dari sini ya, bukan kita jadi tidak bertambah obesitas ya dengan banyaknya masukan. Semoga bisa melangsingkan ya, tapi langsingnya yang sehat katanya Romo. Ya. Baik. Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman panitia? Bu Dani mungkin Bu. Cukup ya dari saya. Sekali lagi terutama terima kasih sekali Romo Andang yang sudah membimbing kita selama 3 hari, mementori kita panitia yang membuat kita percaya, juga kepada seluruh peserta. Ya, kita kembali lagi ke lingkungan kita masing-masing, kita berperan lagi tetapi jangan menjadi obesitas. Dan juga terima kasih untuk tim KKS yang karena kebersamaan kita ini bisa terlaksana. Terima kasih. Ya, oke. Ya, saya lanjut saja dengan doa penutup kita. Mari kita masuk di dalam keheningan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, bersegeralah menolong kami. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mengambil waktu hening, kita mengucap syukur atas kesempatan kita boleh mengikuti Triduum ini, dan juga kita bersyukur kita boleh mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita dengarkan Mada. Kristus cahaya mulia, kegelapan kau enyahkan, malam maut tak berdaya, sudah kalah kau lumpuhkan. Lindungilah kami Tuhan, selama semalam ini, kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti. Meski mata akan tertidur, semoga hati berjaga, rapi selalu teratur, siap menyambut rajanya. Terpujilah Kristus Raja,
bersama Bapa mulia dan Roh Kudus sumber cinta sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan di waktu malam. Mari pujilah Tuhan, pujilah semua karya Tuhan. Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan pada waktu malam. Tadahkanlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhan. Semoga Allah Sion memberkati engkau, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan di waktu malam. Semoga Allah, pembawa damai, menguduskan kamu sepenuh-penuhnya. Moga-moga roh, jiwa, dan ragamu seluruhnya terpelihara tanpa celah pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ke dalam tanganmu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Tuhan Allah kami, semoga berkat perlindungan-Mu kami dapat tidur nyenyak dan melepaskan lelah sesudah menjalani retret Triduum ini dan kegiatan kami sehari-hari. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu membaktikan diri kepadamu dengan segenap jiwa raga kami. Demi Kristus pengantara kami. Mohon berkat Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dikuatkan dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.